Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho, NIM 1201184125 dari kelas TI 4209. Baiklah, sekarang saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktek ke-1 dari mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu mengenai topik critical to quality. Nah, di sini saya akan membahas mengenai produk dari Dunkin Donuts. Dunkin Donuts di sini merupakan sebuah restoran dan waralaba makanan internasional yang mengkhususkan dalam hal donat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1950 oleh William Rosenberg di Quincy, Massachusetts. Dunkin Donuts sekarang ini telah menjadi restoran donat terbesar di dunia, yang hampir memiliki restoran sebanyak 7.000 unit kios pengantaran hingga pengambilan keluar negeri di lebih 35 negara di dunia. Nah, di sini itu juga termasuk di Indonesia juga telah tersebar outletnya di berbagai daerah kota besar di Indonesia. Kemudian di sini saya telah melakukan survei dengan melakukan menyebarkan kuesioner dengan berbagai pertanyaan. Di sini beberapa pertanyaan yang dapat menyimpulkan dari survei tersebut. Nah, yang pertama itu, apa yang paling Anda sukai dari makanan dan minuman dari Dunkin Donuts? Di sini saya mendapatkan 21 tanggapan atau 21 responden yang memilih makanan berwarna biru pada diagram ini dengan menunjukkan persentase 71,4%. Nah, jadi lebih besar nilai dari responden yang memilih makanan yang paling disukai dibandingkan adanya minuman dan memilih keduanya. Kemudian di sini selanjutnya ada seberapa puaskah Anda dengan makanan dan minuman yang disajikan Dunkin Donuts. Dari 21 tanggapan ini memilih 3 itu menunjukkan normal atau relatif standar. Sebanyak 5 responden dengan persentase 23,8%. Kemudian di pilihan keempat itu merasakan puas terhadap makanan dan minuman yang disajikan dalam Dunkin Donuts. Nah, di sini tuh lebih banyak memilih di yang puas dengan 13 responden dan persentasenya 61,9%. Dan yang kelima itu sangat puas, itu sebanyak 3 orang responden dengan persentase 14,3%. Kemudian dari sini dapat dilihat ada rekapitulasi dari voice of customers dari hasil kuesioner yang saya sebar dengan 21 responden ini. Yang pertama itu diperlukannya diskon yang banyak agar menarik perhatian customers. Karena dari responden yang mengisi kuesioner saya lumayan banyak yang memberikan sarannya atau harapannya dengan meminta adanya diskon pada Dunkin Donuts ini tersendiri. Kemudian yang kedua, lebih baik lagi ke depannya. Di sini tuh para responden saya ini lebih memilih bagian lebih baik ke depannya ini pada maksud kualitas dari Dunkin Donuts ini tersendiri, baik dari produk maupun pelayanan yang diberikannya. Nah, yang ketiga itu ada cabang outlet dari Dunkin Donuts diperbanyak atau ditambah. Dari responden saya ini dia mengatakan seperti ini, buat saran pada Dunkin Donuts karena di daerahnya tidak memiliki outlet Dunkin Donuts. Oleh karena itu dia meminta memberikan sarannya untuk menambah lagi cabang dari outlet Dunkin Donuts di berbagai daerah di Indonesia. Yang keempat, ditingkatkannya kualitas makanan. Peningkatan kualitas makanan ini sendiri penting karena dari responden saya banyak juga yang memberikan sarannya atau harapannya kepada Dunkin Donuts untuk
meningkatkan kualitas makanannya, baik itu dari rasa maupun dari kualitas donat itu sendiri, baik dari empuknya atau lembutnya donat tersebut. Terus yang kelima, kualitas tekstur donat ditingkatkan lagi secara merata di semua varian. Nah, ini yang saya maksud tadi. Dari respon saya ini ada yang mengeluhkan bahwa ada beberapa donat yang memiliki tekstur yang kasar atau alot. Namun ada juga beberapa donat yang memiliki tekstur yang halus, lembut, dan empuk. Nah, ini sendiri jadi topik permasalahannya. Karena tidak meratanya di berbagai varian donuts dari Dunkin Donuts ini dari segi teksturnya. Karena para responden atau masyarakat biasa pun lebih memilih donuts yang empuk dan lembut. Yang keenam, ada peningkatan varian rasa donuts. Nah, tidak jarang semua orang lebih memilih mencoba varian terbaru karena orang akan penasaran terhadap menu-menu terbaru. Nah, di sini responden ini meminta buat adanya inovasi terhadap varian dari donat. Selanjutnya di sini ada pembagian mengenai face of customers dan dimensinya. Nah, yang pertama itu diperlukannya diskon yang banyak agar menarik perhatian customers. Di sini itu berdimensi serviceability. Karena diskon di sini itu kan dapat melayani para customers dengan memberikan harga yang murah terhadap produk yang Dunkin Donuts berikan agar menarik perhatian dari customers untuk membeli produk mereka. Yang kedua itu lebih baik lagi ke depannya. Maksud di sini itu pada dimensi perceived quality. Karena quality di sini itu dia mementingkan peningkatan kualitas lebih baik ke depannya agar Dunkin Donuts memiliki kualitas dan kuantitas yang lebih baik ke depannya untuk menjaga para customersnya tetap loyal kepada mereka. Yang ketiga ini, cabang outlet dari Dunkin Donuts diperbanyak atau ditambah, itu termasuk ke dimensi serviceability. Karena di sini itu merupakan kategori pelayanan atau melayani, dikarenakan outlet yang masih belum ada di salah satu daerah, yang belum tersebar di semua daerah di Indonesia, karena outlet Dunkin Donuts ini cuman tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Jadi ini tuh termasuk dalam hal pelayanan terhadap para customers atau masyarakat di Indonesia. Yang keempat, ditingkatkannya kualitas makanan. Dimensi di sini tuh termasuk perceived quality karena mementingkan peningkatan dari kualitas makanan dari Dunkin Donuts ini sendiri. Yang kelima, mengenai kualitas tekstur donat ditingkatkan lagi secara merata di semua varian. Tentu saja di sini dimensi perceived quality karena mementingkan adanya kualitas terhadap makanan dari Dunkin Donuts ini sendiri. Yang keenam, ada peningkatan varian rasa donuts. Di sini termasuk dimensi perceived quality karena mementingkan peningkatan kualitas dari donuts yang disajikan oleh Dunkin Donuts. Selanjutnya mengenai diagram pohon yang menunjukkan critical to quality dan critical to process. Yang pertama itu voice of customers. Nah, di sini tuh voice of customersnya itu dari produk Dunkin Donuts atau Dunkin Donuts event driver nya itu menunjukkan kualitas produk dan pelayanan produk, dimana di kualitas produk ini critical to quality-nya dengan rasa produk mengikuti lidah dari masyarakat Indonesia, bukan dari masyarakat Indonesia saja namun di berbagai negara manapun. Terus yang kedua, variasi menu, karena peningkatan kualitas ini mempengaruhi dari variasi menu yang diberikan oleh Dunkin Donuts. Yang ketiga itu produk praktis atau fast food, karena di kualitas produk ini dia dari Dunkin Donuts ini merupakan produk yang cepat saji. Nah, yang dari event driver yang kedua itu pelayanan produk. Critical to quality-nya itu harga dapat terjangkau, kemudian mudah
didapat tersebar di berbagai daerah di Indonesia, maksudnya di berbagai daerah kota besar di Indonesia. Kemudian ada packaging dari produk. Ini tuh berhubungan juga dengan kualitas dari produk dari Dunkin Donuts ini sendiri, karena packaging yang rapi, bagus, akan menambah loyalty dari customers ke Dunkin Donuts ini sendiri. Kemudian ada critical to process. Nah, critical to process ini merupakan proses yang berhubungan dengan critical to quality. Proses apa saja yang ada? Itu yang pertama, pengecekan ulang pesanan dari customers. Kemudian yang kedua ada lamanya waktu penyajian produk, baik dari penyajiannya ini dari memasaknya, pengolahan adonannya, hingga ke tangan customers. Kemudian yang terakhir, critical to process-nya, pelayanan terhadap customers. Nah, di sini itu termasuk proses karena dari customers yang datang ke outlet dilayani dengan baik ya, dan itu pun juga mempengaruhi dari peningkatan kualitas dan mutu dari Dunkin Donuts ini sendiri. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Dari pembahasan analisa mengenai produk dari Dunkin Donuts didapatkan kebutuhan dari customers atau voice of customers. Kemudian ada driver dan requirement. Penggunaan CTQ dan CTP pun sangat dibutuhkan. Untuk CTQ adalah sebagai alat yang berbasis diagram yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan customers yang luas menjadi lebih spesifik, serta dapat ditindaklanjuti dan merupakan data yang terstruktur. Kemudian pemakaian CTQ memudahkan kita dalam membaca voice of customers selanjutnya. Untuk memprosesnya pun menjadi lebih spesifik dalam mengidentifikasi masalah kebutuhan dari customers. Banyaknya customers yang mengeluhkan hal yang sama membuat produk Dunkin ini seharusnya bisa memperbaiki kualitas dari produk-produk yang mereka sajikan dengan baik. Kualitas produk yang sudah dinilai baik bagi masyarakat ternyata belum menghasilkan feedback yang baik juga bagi Dunkin, seperti harga yang dibilang mahal dan meminta diadakannya diskon. Kemudian ingin membuat tekstur dari makanan atau donatnya lebih lembut lagi di segala macam variannya. Hal ini menjadi feedback lagi bagi Dunkin agar lebih baik lagi ke depannya dalam peningkatan kualitas dari merek Dunkin Donuts ini sendiri agar dapat bersaing dengan berbagai outlet merek yang lain. Oleh karena itu, sekian presentasi dari saya mengenai pengendalian dan penjaminan mutu dari Dunkin Donuts Critical to Quality. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.